Tarif air bersih yang diberlakukan oleh BUMD memunculkan berbagai respon kritis dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Isu ini menjadi penting karena menyentuh hak dasar warga atas akses air bersih yang adil dan terjangkau. Dalam 10 tahun terakhir, biaya produksi air memang meningkat signifikan, tercatat hingga 37%, namun kebijakan penyesuaian tarif yang dilakukan justru menimbulkan polemik, terutama karena kurangnya sosialisasi, ketidaktransparan, klasifikasi pelanggan, serta subsidi yang dinilai belum tepat sasaran. Penghuni rusun dan komunitas masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR menjadi kelompok yang paling terdampak. Banyak dari mereka yang dikategorikan sebagai pelanggan sehingga mengalami kebijakan tarif hingga lebih dari 70%. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial, mengingat mereka seharusnya masuk dalam kategori rumah tangga dengan subsidi. Selain itu, terdapat pola terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan, terutama dalam aspek distribusi subsidi, kejelasan struktur tarif, serta tidak meratanya pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Yusuf Iswandani selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah. Yang saya hormati Ibu Natasha Eka Wulandari selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang saya hormati Ibu Nabila Amintia selaku akademisi, serta Ibu Andini Alifa dan Ibu Rasifa selaku perwakilan dari komunitas masyarakat berpenghasilan rendah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas hadirat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat kasih karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di gedung serbaguna pemerintah kota pada siang hari ini dalam rangka rapat forum meja bundar, sehingga kita semua dapat membahas topik yang cukup sensitif terkait permasalahan kebutuhan warga negara Indonesia selama sehari-hari, yaitu mengenai kenaikan tarif air bersih. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah hadir di rapat forum meja bundar pada siang hari ini, dan saya harap rapat ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kegaduhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali rapat forum pada siang hari ini, saya mohon kepada Bapak Yusuf Iswandani selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat mengawali rapat forum pada siang hari ini, dan apabila ada sanggahan baik dari anggota DPRD ataupun akademisi serta masyarakat berpenghasilan rendah, silahkan untuk disangka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Wali Kota atas kesempatannya dan juga Bapak dan Ibu yang telah hadir. Terus terang dari perusahaan kami tak punya banyak pilihan sebenarnya. Biaya produksi air itu meningkat 37% dalam waktu 10 tahun ini tanpa penyesuaian tarif, dan pelayanan juga bisa terganggu. Nah, Yusuf, jadi gini, biaya naik emang iya, tapi bagaimana dengan kami yang penghasilan sehari-hari tidak pernah naik? Fakta kami itu justru yang kena imbasnya, Bapak. Ini kami DPRD banyak menerima keluhan sehari-hari tentang warga rusun. Banyak yang tiba-tiba masuk golongan niaga, padahal mereka jelas kelompok golongan rumah tangga. Bagaimana ini Bapak dan Ibu? Pertama di sini bukan hanya ekonomi masyarakat, tapi keadilan distribusi, kebijakan tarif progresif, asal data pelanggan dengan akurat. Bapak Yusuf Iswandani selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah, saya mohon klarifikasinya. Bagaimana sebuah klasifikasi seorang pelanggan itu dapat ditentukan, dan kenapa banyak penghuni rusun itu rata-rata terkena tarif air bersih yang cukup tinggi? Jadi seperti ini, itu karena sistem meteran induk kami yang masih banyak digunakan. Kami akui itu masalah dan akan menjadi prioritas untuk dibenahi, seperti itu. Bukan alasan untuk memiskinkan kami, Pak. Justru tagihan kami ini melonjak, tapi air sering mati. Bagaimana dan di mana tak keadilannya, Pak? Keputusan Gubernur nomor 730 tahun 2024 tidak melalui uji publik yang memadai.
Hal ini termasuk cacat prosedur, Bapak Ibu sekalian. Kami akan rekomendasikan audit dan revisi segera. Kebijakan tarif harus diuji secara sosial, ada mekanisme partisipasi publik yang diabaikan, ini harus diperbaiki Bapak Ibu. Kita tidak bisa membiarkan ketimpangan ini menjadi semakin rumit, runyam, dan melebar. Subsidi bagi warga MBR harus segera diperjelas, dan kita tidak cukup jika hanya dikonferensi di pers saja. Mungkin dari Bapak Yusuf Iswandani ada saran ataupun masukan? Akan saya jelaskan. Sebenarnya saat ini pelanggan MBR itu tetap dikenakan tarif hanya 1000 meter per kubik. Untuk 10 meter per kubik pertama, ini bentuk komitmen dari perusahaan kami, seperti itu. Jangan cuma bicara soal angka. Nyatanya di lapangan, warga masih belum ada yang mendapatkan kartu MBR, bahkan belum diverifikasi. Interupsi ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Andini. Seperti yang kita ketahui bahwasanya saya di sini itu untuk mewakili warga rusun dari Blok C. Nah, sedangkan di sana berdasarkan data separuh dari mereka bahkan belum tahu tentang kartu atau program MBR ini. Terus ketika saya dengan Mbak Andini membantu, justru malah dipersulit dan terbelit-belit. Bagaimana ini? Jika keluhannya seperti itu, kami DPRD meminta data lengkap siapa yang masuk skema subsidi dan bagaimana sistem itu didistribusikan langsung kepada warganya. Tanpa itu, kebijakan ini rawan manipulasi. Begitu Bapak Andini. Di sini jangan lupa juga efisiensi internal PAM Jaya belum maksimal, tingkat kebocoran air masih 29%. Itu beban yang akhirnya ditampakkan ke konsumen. Efisiensi itu memang penting, tapi ketidakefisienan internal janganlah menjadi tolak ukur untuk menaikkan tarif ke warga yang sangat rentan. Jangan membebani kami atas kesalahan sistem yang tidak kami ciptakan sendiri. Jadi intinya di sini ada 3 permasalahan utama. Yang pertama yaitu subsidi bagi warga MBR itu belum tepat sasaran. Lalu yang kedua, klasifikasi pelanggan masih terdapat berbagai macam masalah. Serta yang ketiga, terdapat efisiensi yang belum cukup optimal. Mungkin dari Bapak Yusuf Iswandani selaku badan usaha milik daerah sebagai direktur, apakah Anda ada saran atau solusi? Perusahaan kami itu sangat terbuka untuk audit. Bahkan kami siapkan sistem pelaporan secara daring yang bisa diakses oleh publik. Karena apa? Karena transparansi itu menjadi prioritas. Seperti itu, Bapak dan Ibu semuanya. Apa? Audit itu memang penting, tapi tidak cukup kalau hanya dilakukan dari meja saja. Kami meminta perwakilan warga untuk ikut turun langsung ke lapangan karena kami tahu apakah air ini benar-benar hidup atau hanya sekedar janji di atas dokumen. Benar, saya setuju dengan pendapatnya Mbak Rafifah. Kalau memang betul transparan, tolong libatkanlah warga dalam tim pengawasan. Jangan cuma DPRD saja dan pemerintah yang hanya duduk di meja rapat. Sepakat, kita bentuk tim independen lintas unsur dari pemerintah, DPRD, akademisi, dan perwakilan komunitas seperti Ibu Andin dan Ibu Rafifah. Baik, saya bersedia jadi bagian dari tim ini. Ini penting sebagai kontrol sosial dan akademik terhadap kebijakan air tersebut. Kita akan bentuk tim pengawas tarif dan pelayanan air. Ini merupakan langkah awal untuk menuju tata kelola yang lebih adil lagi. Untuk mendukung dari aksi tersebut, kami juga akan melakukan audit internal secara bulanan. Setelah itu, publikasi laporan triwulan juga. Dan kami tidak ingin kehilangan partisipasi dan kepercayaan masyarakat tentunya. Percayaan tidak dibangun lewat janji, tapi bukti. Dan warga akan lihat sendiri. Dan kami akan bersuara jika janji itu dilanggar. Kalau pelaksanaan di lapangan tetap bermasalah, kami akan dorong perubahan perda dan intervensi kebijakan tarif berikutnya. Begitu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Ini jangan sampai air yang hak dasar manusia menjadi eksklusif, bukan cuma tersedia, tapi harus terjangkau, berkualitas, dan adil distribusinya. Jadi, apakah kita semua sepakat untuk menandatangani komitmen forum ini dan menyampaikan hasilnya kepada masyarakat publik secara terbuka? Sepakat, komitmen ini akan menjadi pedoman kerja kami ke depan. Seperti itu. Ya, saya sepakat dan saya akan ajak warga untuk kawal. Kalau janji ditepati, kami pun akan ikut bantu jaga bersama. DPRD akan selalu mendukung penuh. Tapi kami juga akan bertindak jika janji ini hanya sebuah simbolis ya masyarakat. Jadi saya akan mendokumentasikan proses ini
dalam laporan kebijakan agar jadi pembelajaran nasional keadilan air bukan hanya isu Jakarta. Komitmen hari ini akan ditindaklanjuti dalam kurun waktu selama 1 minggu. Saya minta masing-masing dari perwakilan untuk mengirimkan ke dalam tim gabungan. Perusahaan kami akan menunjuk staf teknis serta bagian pelayanan pelanggan untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Dan kami dari komunitas masyarakat berpenghasilan rendah akan kirim 2 orang, yang satu dari kawasan padat dan satunya lagi dari dusun. Siapkan surat tugas resmi dari Komisi B agar bisa hadir secara legal dan aktif dalam rapat. Saya akan mengajukan framework indikator tata kelola air yang bisa dipakai sebagai alat ukur tim ini. Ini dialog yang cukup sejuk tapi tajam. Semoga ini bisa jadi model tata kelola publik yang lebih partisipatif lagi. Itu amanah. Serta kami akan pastikan air itu mengalir tanpa adanya diskriminasi kepada siapapun. Dan kami dari MBR akan pastikan suara warga terus mengalir ke meja kebijakan. Dewan tak hanya jadi pengawas tapi jembatan antara rakyat dan sistem kebijakan pemerintah. Dan ilmu akan kami letakkan di tengah agar keputusan tak hanya politis, tapi juga berbasis data. Baik, saya tutup forum ini dengan satu tekad bahwasanya tidak boleh ada warga yang kehausan karena sistem tak adil. Awal, kami akan memulai evaluasi tarif khusus rusun mulai minggu ini. Baik Bapak Ibu, dan kami tunggu hasil konkretnya. Kami tidak datang ke sini hanya untuk mendengarkan pidato. Warga akan terus memantau karena warga tidak ingin hanya menjadi penonton untuk kebijakan yang menyentuh hidup kami sendiri. Kami siap diajak untuk duduk bareng, tapi jangan biarkan kami untuk berdiri di luar sistem. Dan kami minta timeline resmi perubahan klasifikasi pelanggan. Dan saya minta jangan terlarut-larut. Baik, saya akan bantu bikin laporan awal pengawasan sebagai bahan evaluasi forum berikutnya. Baik, untuk rapat forum berikutnya akan kita agendakan bulan depan. Saya minta laporan awal sudah segera selesai sebelum rapat forum bulan depan dimulai. Sekian, terima kasih. Perusahaan ini sudah koordinasi dengan 5 warga rusun dan kami nanti akan mengirim nama-namanya ke Ibu Bapak yang ada di sini. Akan memenuhi semua permintaan itu. Terima kasih atas masukan yang sangat membangun dan juga kritik-kritiknya. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Dan kami dari masyarakat berpenghasilan rendah dan juga warga akan pantau langsung di lapangan. Kami minta data harian dari posko pengaduan tarif. Dan jangan sampai masyarakat itu tidak punya kanal untuk pengaduan. Baik, saya akan bantu validasi laporan warga dengan analisis independen.